Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmadani. Saya Dinda Salsabila. Saya Ananda Kofiani. Saya Dia Sabrina. Saya Dini Aminarti. Saya Dita Apriana. Saya Ersa Dwi Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi reproduksi pada wanita. Let's go! Dimulai dari genitalis eksternal. Di genitalis eksternal terdapat mons venaris atau mons pubis, yaitu sebuah bantalan lemak yang terletak di sifisis pubis. Selanjutnya ada kommissurium anterior, yaitu pertemuan labia majora bagian atas dan terletak di mons venaris. Selanjutnya ada presboscis atau pretium of clitoris, yaitu kulit labia minora yang bertemu di atas klitoris. Selanjutnya ada glass of clitoris atau klitoris, yaitu benjolan kecil yang sangat peka terletak di atas uteri dengan panjang sekitar 2,5 cm. Frenulum of clitoris, yaitu kulit labia minora yang bertemu di bawah kulit klitoris. Selanjutnya beralih ke gambar uretra. Uretra ialah saluran sempit yang berpangkal pada kandungan kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih untuk keluar. Beralih ke gambar selanjutnya, yaitu labia majora. Apa itu labia majora? Yaitu dua lipatan tebal yang membentuk sisi vulva dan terdiri atas kulit dan lemak. Jaringan otot polos, pembuluh darah, dan serabut saraf. Labia majora sendiri terdiri dari dua permukaan, yaitu yang pertama facies externa. Apa itu facies externa? Yaitu facies eksterna di sini tersebut menyerupai kulit biasa dan berambut. Dan yang kedua, facies interna. Apa itu facies interna? Menyerupai selaput lendir dan mengandung kelenjar sebaceae. Fungsinya di sini labia minora yaitu menutupi dan melindungi celah urogenital. Labia minora. Apa itu labia minora? Yaitu dua lipatan tipis yang banyak terdapat pembuluh darah, otot polos, dan ujung serabut saraf. Ada vestibulum, yaitu di bagian di sini. Strukturnya menyerupai biji almond dan ditutupi di sebelah lateral oleh labia minora. Terdapat 6 lubang atau orificium, yaitu orificium uretra externum, introitus vagina, ductus glandulae Bartolini kanan kiri, dan ductus kene kanan kiri. Daerah dengan batas klitoris, batas bawah forehead, batas lateral labia minora. Fungsinya mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada kelenjar Bartolini, yaitu di bagian di sini. Kelenjar diameternya 0,5 sampai 1 cm. Kelenjar ganda yang terletak di bawah kiri dan kanan dari introitus vagina pada wanita. Kelenjar ini menghasilkan lendir atau mukus untuk lubrikasi pada saat hubungan seksual. Selanjutnya ada kelenjar skene, yaitu di bagian di sini. Kelenjar ganda yang terletak distal di dekat meatus uretra. Kelenjar ini menghasilkan lendir atau mukus lubrikasi pada saat hubungan seksual sehingga memudahkan penetrasi penis. Selanjutnya ada introitus vagina. Pintu masuk vagina terletak di bagian bawah vestibulum. Pada gadis Virgo tertutup lapisan tipis bermukosa, yaitu selaput darah atau hymen, utuh tanpa robekan. Fungsinya sebagai agar darah haid dapat keluar, sebagai jalan lahir bayi, dan untuk hubungan seksual. Selanjutnya ada hymen, yaitu di sini. Selaput yang menutupi introitus vagina biasanya berlubang berbentuk simulunarsi, anularis, tapisan, septata, atau fimbria. Bila tidak berlubang disebut atresia hymenalis atau hymen imperforata. Hymen akan robek pada koitus apalagi setelah bersalin. Sisanya disebut cruncula hymen atau sisa hymen. Berfungsi untuk mengalirkan darah ketika menstruasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang commissura posterior. Commissura posterior, labia majora sinistra dan dextra bersatu di sebelah belakang dan merupakan batas depan dari perineum. Perineum
Terletak di antara vulva dan anus, panjang kira-kira 4 cm, jaring yang mendukung perineum terutama ialah diafragma pelvis dan diafragma urogenital. Diafragma pelvis terdiri dari otot elevator ani dan otot coccygeus posterior serta fascia yang menutupi kedua otot ini. Diafragma urogenital terletak eksternal dari diafragma pelvis yang tuber isidika dan semipis pubis. Selanjutnya masuk ke bagian genitalia interna, ada vagina seperti gambar di atas. Di daerah segitiga antara tuber isidika dan semipis pubis, liang atau saluran yang menghubungkan vulva dengan rahim terletak di antara saluran kemih dan anus. Di bagian ujung atasnya terletak mulut rahim atau biasa disebut porsio. Ukuran panjang dinding depan 9 cm dan dinding belakang 11 cm. Bentuk dinding dalamnya berlipat-lipat disebut regue, sedangkan di tengahnya ada bagian yang lebih keras disebut columna rugarum. Dinding vagina terdiri dari lapisan mukosa, lapisan otot, lapisan jaringan ikat, perbatasan dengan serviks membentuk ruangan lengkung yang biasa disebut porsio. Suplai darah vagina diperoleh dari arteria uterin, arteria vesicalis inferior, arteria hemoroidalis mediana, dan arteria pudendus interna. Fungsi vagina, saluran keluaran darah haid dan sekret dari uterus, alat untuk segama, jalan lahir pada waktu bersalin. Selanjutnya serviks. Menonjol ke dalam vagina melalui dinding anterior dan bermuara ke dalamnya berupa ostium externum panjangnya 10 cm. Terdiri dari pars vaginalis cervicis uteri yang dinamakan porsio pars supravaginalis cervicis uteri, yaitu bagian serviks yang berada di atas vagina. Saya akan menjelaskan tentang uterus. Uterus berbentuk seperti buah alpukat atau per yang sedikit gepeng, panjangnya kurang lebih 7,5 cm, lebar kurang lebih 5 cm, tebal 2,5 cm, dan beratnya kurang lebih 30-40 gram. Bagian-bagian uterus terdapat fundus uteri, opus atau cavum uteri, isthmus uteri, dan cervix uteri. Fungsinya tempat ovum telah dibuahi atau tempat implantasi, nidasi, dan tempat tumbuh kembang janin. Kemudian ada fundus uteri. Bagian uterus proksimal di atas muara tuba uteri yang mirip dengan kuba. Fungsinya yaitu diperlukan untuk mengetahui usia atau lamanya kehamilan. Kemudian ada korpus uteri, berbentuk segitiga, lebar di fundus dan menyempit di bagian inferior dekat ostium internum dan berlanjut sebagai cervix. Memiliki rongga yang disebut cavum uteri. Hubungan antara cavum uteri dengan kanalis cervicalis disebut OUI, yaitu ostium uteri interna. Kemudian muara kanalis cervicalis ke vagina yaitu OUE atau ostium uteri externum. Kemudian mempunyai fungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin dan plasenta. Lapisan uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama perimetrium, yang kedua myometrium, dan ketiga endometrium. Perimetrium, lapisan yang melapisi dinding uterus bagian luar. Myometrium adalah lapisan otot polos, di sebelah dalamnya berbentuk sikuler dan di sebelah luarnya berbentuk longitudinal. Di antaranya terdapat otot oblik yang seperti anyaman. Lapisan ini menjepit pembuluh-pembuluh darah. Lapisan otot polos disusun sedemikian rupa hingga dapat membantu mendorong isi saat persalinan seperti janin dan plasenta. Endometrium melapisi seluruh kanva uteri. Tebalnya tergantung hormon ovarium. Terdapat 2 lapisan, yaitu lapisan fungsional dan lapisan basal. Lapisan fungsional dibagi menjadi 2, 1 lapisan conficatum, 2 lapisan spongium. Kedua lapisan ini akan lurus saat di fase menstruasi, sedangkan saat tidak menstruasi susah untuk membedakan keduanya. Lapisan basal
Strum basal berperan sebagai sumber sel pertumbuhan strum fungsional. Fungsinya sebagai tempat implementasi plasenta dan janin. Tuba fallopi kiri kanan panjangnya kurang lebih dari 10 cm dan diameternya 3-8 mm. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 instrumus tuba, 2 ampul tuba, 3 infundibulum tuba. Fungsinya sebagai jalan membawa ovum, yaitu membawa ovum dari ovarium ke kava uteri, mengalirkan spermatozon tempat vertisilasi. Ampula adalah bagian tengah tuba fallopi yang terluas dan terpanjang dan menjadi tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Disinilah proses pembuahan biasanya terjadi. Saluran utama di tuba fallopi terletak di antara infundibulum dan tanah genting. Pembuahan paling sering terjadi di ampula. Di tanah genting ada saluran kecil yang menghubungkan ampula ke bagian tuba fallopi yang paling dekat dengan rahim, bagian intramural. Infundibulum adalah ujung tuba dengan umbai-umbai yang disebut dengan fimbriae. Bagian dari tuba terbentuk seperti corong di dekat ovarium, tempat melekatnya fimbra. Saluran ini berperan menangkap ovum yang keluar dari ovarium matang agar bisa menuju tuba fallopi. Fimbriae adalah bagian reproduksi yang berada di dekat ovarium, yang berfungsi menangkap ovum yang dilepas pada saat ovulasi. Saat proses ini, fimbriae akan meluas ke ovarium dan menangkap sel telur. Struktur halus seperti rambut pada fimbriae yang disebut dengan silia akan bergerak cepat menuju rahim. Gerakan ini akan menyapu sel telur untuk terus bergerak sehingga ia dapat bertemu dengan sel sperma untuk proses pembuahan. Dengan begitu, fimbriae mampu menangkap sel telur dan mengarahkannya menuju saluran tuba dalam waktu yang tepat. Oleh karena itu, proses kehamilan juga akan tergantung pada kemampuan fimbriae untuk memanjang dan bergerak bebas saat menangkap sel telur. Ovarium yaitu organ endokrin yang berbentuk oval, terletak di dalam rongga peritoneum sepasang kiri dan juga kanan. Dilapisi dengan mesovarium sebagai jaringan ikat dan jalan pembuluh darah dan saraf. Ovarium ini juga terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar yang disebut dengan korteks yang terdapat folikel-folikel primordial dan folikel de Graaff serta ovum. Dan bagian luar disebut dengan medula, terdapat pembuluh darah, saraf, dan pembuluh lepita. Ukuran dan bentuk dari ovarium sendiri tergantung umur dan stadium siklus menstruasi. Pada dewasa, bisa bentuknya ovid pipih dengan panjang kurang lebih 4 cm, lebar kurang lebih 2 cm, dan tebal kurang lebih 1 cm. Beratnya bisa mencapai kurang lebih 7 gram. Ovarium berfungsi dalam pembentukan dan pematangan folikel menjadi ovum. Prosesnya dari sel epitel germinal primordial dilapisi terluar epitak ovarium di korteks. Proses ovulasi yaitu pengeluaran ovum, sintesis, dan sekresi hormon-hormon steroid atau estrogen oleh teka internal folikel, progesteron oleh korpus luteum pasca volasi. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini tentang proses pembuahan pada janin dan hal-hal apa saja yang akan terjadi sebelum kehamilan. Langsung aja ke videonya. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap fimbriae, kemudian memasuki tuba fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya 1 yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan.
di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul wanita, dimulai dari panggul besar atau pelvis mayor, terdiri 4 tulang, 2 tulang pangkal paha atau os kase, 1 buah tulang kelangkangan atau os sacrum, dan 1 buah tulang tungging atau coccygeus. Tulang kelangkang atau os sacrum itu berbentuk segitiga meruncing ke bawah. Tulang kelangkangan terletak di antara tulang pangkal paha, terdiri dari 5 ruas tulang yang berhubungan erat. Selanjutnya, tulang tungging atau os coccygeus yaitu berbentuk segitiga dengan ruas 3-5 buah. Pada saat persalinan, tulang tungging dapat didorong ke belakang. Tulang pangkal paha atau os kasai, tulang yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama tulang usus atau os ilium, yang tulang terbesar dan panggul dan membentuk bagian atas dan bagian belakang tulang panggul. Batas atasnya merupakan penebalan tulang yang disebut dengan cilita iliaca. Ujung depan dan belakang crista iliaca menonjol disebut spina iliaca anterior superior dan spina iliaca posterior superior. Selanjutnya ada tulang duduk atau os ischium, terdapat di sebelah bawah tulang usus, pinggiran belakang menonjol. Selanjutnya tulang kemaluan atau os pubis, yaitu yang terdapat di sebelah bawah dan depan tulang usus, dengan tulang duduk dibatasi foraminum cobotroforium. Tulang usus. Apa itu tulang usus? Tulang usus ialah tulang terbesar dari panggul dan membentuk bagian atas dan bagian belakang tulang panggul. Batas atasnya merupakan penebalan tulang yang disebut dengan crista iliaca. Ujung depan dan belakang crista iliaca menonjol disebut spina iliaca anterior superior dan spina iliaca posterior superior. Tulang duduk. Apa itu tulang duduk? Tulang duduk terdapat di sebelah bawah tulang usus, pinggir dan belakang menonjol. Spina ischiadica. Pinggir bawah tulang duduk sangatlah tebal yang mendukung badan saat duduk disebut tuber ischiadisum. Kemaluan yaitu terletak di sini, terdapat sebelah bawah dan depan tulang usus. Dengan tulang duduk dibatasi foramen obturatorium, berfungsi untuk melindungi organ kemih dan organ intim bagian dalam. Kelangka yaitu tulang kelangka di bagian di sini berbentuk segitiga meruncing ke bawah. Tulang kelangka terletak di antara kedua tulang pangkal paha, terdiri dari 5 ruas tulang yang berhubungan erat. Terdapat promontorium, pertemuan antara lumbal kelima dan sacrum 1 yang dapat diraba pada pemeriksaan dalam dan dapat berfungsi sebagai penanda untuk pelvimetri klinis. Selanjutnya tulang tungging oskosagis, berbentuk segitiga dengan ruas 3-5 buah dan bersatu. Pada saat persalinan, tulang tungging dapat didorong ke belakang sehingga memperluas jalan lahir. Panggul kecil pelvis minor merupakan panggul sejati yang berfungsi sebagai tempat alat reproduksi wanita yang membentuk jalan lahir. Dinding panggul sejati sebagian berbentuk dari tulang dan sebagian berupa ligamen. Dibentuk oleh 4 bidang, yaitu 1 bidang pintu atas panggul PAP inlet, 2 bidang pintu tengah panggul PTP midlet, 1 bidang pintu bawah panggul PBP outlet. Pintu atas panggul atau inlet. Pintu atas panggul dibentuk oleh promontorium, sayap os sacrum, linea terminalis atau innominata kanan dan kiri, kemudian pinggir atas simfisis pubis. Diameter pintu atas panggul, yaitu diameter anterposterior atau conjugata anatomica. Panjang jarak dari pinggir atas simfisis ke promontorium lebih kurang 11,5 cm. Kemudian ada diameter transversa.
Jarak terjauh garis melintang pada pintu atas panggul atau linea terminalis kurang lebih 13 cm. Kemudian ada diameter obliqua, garis dari articulatio sacroiliaca ke titik persekutuan antara diameter transversa dan conjugata vera dan diteruskan ke linea innominata kurang lebih 12,5 cm. Lalu ada conjugata diagonalis, jarak bagian bawah simfisis sampai ke promontorium 12,5 cm. Yang terakhir conjugata vera, yaitu panjang jarak dari pinggir posterior simfisis ke promontorium atau conjugata vera sama dengan conjugata diagonalis 1,5 cm atau lebih kurang 11 cm. PTP. Yang pertama merupakan bidang sejajar spina ischiadica, kemudian bidang dimensi pelviks terkecil yang menjadi bagian yang penting pada proses enjemen kepala janin. TP bidang lurus panggul diameter anteroterium dibentuk oleh pertengahan sigmatif menuju pertemuan osus sacrum 2 dan 3 melalui level spiner incadial. Normalnya berukuran sekurang-kurangnya 11,5 cm. Bidang sempit panggul diameter interporius dibentuk oleh tepi bawah sigmatis menuju kedua spin insidikal dan memotong osos sacrum setinggi 1-2 cm di atas ujungnya atau 10 cm atau lebih. Pintu bawah panggul tersusun atas dua bidang datar berbentuk segitiga, yaitu bidang yang dibentuk oleh garis antara kedua buah tuberatium ossiicale dan ujung ossicoccyus, dan bagian bawah sigmifics, area di bawah arus pubis. Pinggir bawah sigmifics berbentuk lengkung ke bawah dan merupakan sudut arus pubis, normalnya 90 derajat atau lebih sedikit. 3 diameter pintu bawah panggul yang bisa digunakan yaitu anterporterium 9,5 sampai 11 cm, trapesial 11 cm dan sigital posterium 9,5 sampai 11 cm. Terakhir, pemeriksaan luar panggul. Pemeriksaan ini ada 5. Yang pertama, distansia spinarum 24 sampai 26 cm, jarak antara spina iliaca anterior superior atau yang disingkat dengan SIAS dan sinistra dan juga dextra. Yang kedua, distansia cristarum 28 sampai 30 cm. Jarak terpanjang antara dua tempat yang simetris dan crista iliaca sinistra dan dextra. Yang ketiga conjugata externa atau Boudeaux 18 sampai 20 cm. Jarak antara bagian atas simfisis ke prosius penosus ke prosius spinosus lumbal kelima. Keempat, distansia interconterica 31 cm. Jarak kedua distansia intertrokonterica kurang lebih 31 cm. Jarak kedua trokante kanan dan kiri. Dan yang terakhir, lingkar pinggul luar
80 sampai 90 cm menggunakan pita pengukur. Diukur dari tepi atas simetris pubis, dikelilingkan ke belakang melalui pertengahan antara CAS dan trochanter mayor, kanan ke ruas lumbal kelima dan kembali sepihak. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.